tidak. Bisa kita lihat rangkaiannya berhasil. Karena rangkaian berhasil, mari kita lanjut ke uji coba dengan beberapa larutan yang sudah kami siapkan. Saat kami masukkan paku ke dalam larutan, terdapat reaksi sedikit gelembung yang diakibatkan karena jumlah ion yang sedikit dan lampunya tidak menyala dan hanya terdapat reaksi sedikit bergelembung. Kedua, larutan air lemon. Pada larutan air lemon, reaksinya sama seperti larutan sebelumnya. Terdapat gelembung yang muncul akibat dari ion-ion yang bergerak. Larutan garam. Di larutan ini terdapat reaksi bergelembung yang kuat dan lampunya juga menyala terang. Ini membuktikan bahwa larutan ini memiliki elektrolit yang kuat. Jadi itulah yang menyebabkan lampunya dapat menyala terang. Terakhir kita uji dengan air putih. Saat paku dicelupkan, lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa air bukan penghantar listrik sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Dari seluruh percobaan ini, kita dapat menyampaikan bahwa listrik dapat mengalir karena ada ion-ion yang bergerak dengan bebas, tapi ada juga yang tidak menghantarkan listrik, meskipun memiliki ion-ion yang bergerak bebas. Mengapa minyak tidak larut dalam air? Karena minyak bersifat nonpolar dan air bersifat polar. Zat nonpolar tidak dapat berikatan dengan molekul air. Tegangan permukaan air yang tinggi sehingga minyak tidak dapat masuk ke struktur molekul air. Akibatnya, minyak mengapung di atas air atau membentuk lapisan terpisah. Hasil uji, minyak tidak dapat tercampur, terlihat dua lapisan. Mengapa kopi larut? Kopi mengandung senyawa polar seperti kafein, asam organik, gula alami, dan aroma yang mudah larut dalam air. Bubuk kopi memang tidak larut seluruhnya, tetapi zat-zat terlarutnya larut sehingga air menjadi berwarna coklat. Pada kopi instan, hampir semuanya sudah diekstrak dan dapat larut sempurna. Hasil uji, kopi menyatu dengan air, tetapi bubuk kopi kasar mungkin mengendap, bukan larut. Mengapa gula larut? Gula bersifat polar atau mengandung banyak gugus min OH. Air juga merupakan zat pelarut polar. Zat polar cenderung larut dalam pelarut polar. Molekul air menarik molekul gula menggunakan ikatan hidrogen sehingga gula terpecah menjadi molekul-molekul kecil dan larut sepenuhnya. Hasil uji, gula larut sempurna dan membentuk larutan jernih. Kesimpulannya, kelarutan suatu zat bergantung pada sifat kimianya. Zat polar seperti gula mudah larut dalam air yang juga bersifat polar. Zat non-polar seperti minyak tidak dapat larut, dan zat campuran seperti kopi hanya melarutkan sebagian komponennya.